Hadirin yang saya hormati, tantangan yang paling besar Lombok Utara sekarang ini adalah masalah kesehatan, masalah gizi, masalah kemiskinan, angka stunting yang masih bercokol di daerah kita. Angka stunting sasaran kita secara nasional 14%. Posisi sekarang kita masih pada angka 16%. Ini tantangan. Kemudian angka kemiskinan juga. KNU ini dianggap daerah termiskin di Nusa Tenggara Barat. Saya pernah undang di rumah saya Kepala BPS. Kita ada diskusi kaitannya dengan angka kemiskinan yang tertinggi. Pak Kepala BPS saya bilang, saya ini pernah di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 periode saya keliling di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Saya lihat sama saja kelasnya. Yang saya heran kenapa KNU ini angka kemiskinannya cukup tinggi. Dari mana diukur angka kemiskinan? Yang pertama dijelaskan dari rumah. Di rumah itu apa dasarnya, semen atau tanah, atau temboknya gedek atau apa, terus atapnya apa isinya, berapa kali makan sehari. Lah kalau ini yang dijadikan ukuran tidak keluar. Kenapa Pak Bupati? Orang Bayan itu, ya, walaupun sawahnya per hektar, ternaknya sapinya berpuluh-puluh, tidak mau dapat ternak bagus-bagus. Yang seperti itu yang sering orang Bayan. Nah ini persoalan kita, pola hidup. Bangun tuh dari gunung ini, apalagi petani yang jenak dengan 2 kali telur. Paling dia makan siang, makan pagi jam 11. Tapi dia sehat. Tapi kalau ukuran ini yang disampaikan oleh PPS ini tidak keluar KNU dari kemiskinan seperti itu. Anugerah alam yang kaya, Lombok Utara mempesona. Negeri elok bak permadani, tio tata tuna, rakyat berpadu satu, masa depan pastikan jaya. Terimalah, oh Tuhan yang esa, ridhoilah karya bakti sebelumnya sebelumnya dijabat oleh Ibu sama saya. Jadi saya sudah 2 periode. Untuk anggota dan pengurusnya untuk yang periode kemarin berapa Bu? Pengurusnya? Pengurus masing-masing bidang ada 3, 9. Saya nggak hafal sih ya. Untuk total keseluruhan aja Bu? Boleh saya buka ini dulu? Untuk program-program yang dilakukan oleh jadi kita ada 3 bidang. sendiri. Bidang dokumentasi
administrasi, bidang pengembangan profesi, kemudian bidang organisasi dan bidang penelitian dan pengembangan. Ya. Tadi disinggung soal sekretariat, Bu. Apa itu sangat penting atau bagaimana? Kalau kita memperhatikan sekretariat cukup penting. Ya. Kenapa kami katakan cukup penting? Karena itu kan adalah nanti tempat kami berkumpul, kemudian tempat kami menyusun program kerja. Jadi di situ juga kita bisa untuk pengembangan profesi juga bisa kita dilakukan di situ, untuk pengembangan teman-teman juga bisa dilakukan di situ. Sehingga jadi harapan kita dengan sekretariat itu bukan hanya satu organisasi profesi yang di situ. Jadi kita kan bisa berintegrasi dengan organisasi profesi yang lain. Itu yang kita harapkan. Sebenarnya di semua usia ada, tapi yang banyak itu adalah ketika dia sudah mulai pemberian makan. Karena tantangan keluarga itu cukup berat gitu lah. Artinya ketika anak memasuki usia makan, pertama pengetahuan orang tuanya. Paham nggak ibu itu bagaimana pemberian makan yang baik, kemudian bagaimana pemberian makan bisa. Kemudian ketersediaan pangan tadi sudah ya. Kemudian setelah itu pola asuh. Pola asuh itu dalam artian ibu itu bagaimana dalam pengasuhan, apakah ibu itu sendiri yang mengasuh apa orang tuanya. Itu ya apa orang yang ada di sekitarnya, bukan orang tuanya. Kalau orang tua kan sudah harus pasti ya. Apakah orang-orang di sekitarnya, apalagi masyarakat kita di Kabupaten Lombok Utara kan lebih mengedepankan peran nenek. Itu yang masih terjadi. Itu tantangan terberat kita sebenarnya. Dan pertama mungkin penyediaan konsumsinya, penyediaan pangannya. Tapi kan kita tahu Lombok Utara ini bukan daerah kalau untuk terkait dengan hasil bumi kan cukup kaya. Sekarang mungkin perlu peningkatan atau edukasinya. Jadi peningkatan kesadaran sendiri. Kalau bahan kita ada. Bahan apa sih yang ada di Lombok Utara, dari beras sampai sumber protein hewani sampai sayur dan buah itu kita cukup terjamin ketersediaannya ya. Artinya sekarang bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Untuk sehat tidak perlu mahal sebenarnya, apalagi kalau kita sudah berbicara makanan bergizi tidak harus mahal. Makanan yang ada di sekitar pun itu adalah sudah merupakan makanan bergizi. Sehingga apa yang kita perlu lakukan meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu sebabnya alhamdulillah banyak hal yang harus kita walaupun hari ini makanannya baru 16 400 itu mulai 200 kesehatan tidak salah, kesehatan dan sarjana